Simulasi alur pelayanan rawat jalan pada poli gigi dan mulut. Pasien datang menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pasien mengambil nomor antrian, lalu menunggu hingga nomor antrian tersebut dipanggil. Nomor antrian 10. Pertama, pasien terlebih dahulu melakukan registrasi dengan melampirkan BPJS atau KTP di bagian loket pendaftaran. Kemudian, petugas administrasi menginput data pasien. Selanjutnya, petugas administrasi memberikan dokumen pasien dan mengarahkan pasien ke poli gigi. Petugas rekamedik mengantar rekamedik pasien ke poli gigi. Kemudian petugas poli gigi menerima rekamedik pasien. Petugas poli gigi memanggil pasien untuk dilakukan analisis terlebih dahulu. Atas nama pasien. Selanjutnya, petugas poli gigi melakukan anamnesis untuk mengetahui tekanan darah, berat badan, serta tinggi badan pasien. Perawat poli gigi menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, dokter gigi melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi serta memberikan edukasi kepada pasien. Dokter gigi memberikan edukasi tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan melakukan sikat gigi minimal 2 kali sehari, perbanyak makan buah dan sayuran, serta mengurangi makanan dan minuman yang manis, dan mengunjungi dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Selanjutnya, dokter gigi membuatkan resep untuk pasien. Kemudian, pasien menuju apotik untuk menebus resep. Petugas apotik menyiapkan obat untuk pasien. Petugas apotik menyerahkan dan menjelaskan cara meminum obat kepada pasien.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan hasil alur pelayanan laboratorium klinik rawat jalan di rumah sakit. Adapun anggota kelompok kami, saya Rahman Rasida, saya Nurmi, saya Sulis Nurayani, saya Nelly Agusinari, Saya Nira Azida Daniel. Saya Hersa Putri M. Selamat menyaksikan. Bu Nelly. Itulah tadi hasil dari simulasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan alur pelayanan farmasi rawat jalan. Adapun nama dan peran kami, yang pertama, Saya Ramadhani Aziz menjadi kameramen. saya Suci Ramadhani sebagai bagian farmasi. Saya Nurul Bintang sebagai pasien. Saya Rizkyani Desyanti sebagai wali pasien. Saya Nur Ihsani sebagai perawat. Saya Nuris Dauda sebagai pasien kedua. Pasien memberikan resep kepada petugas dan mendapatkan nomor pengambilan obat.
tadi hasil simulasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana alur pelayanan pengantaran obat. Yuk simak videonya. Pada sebagian rumah sakit sudah menerapkan jasa pengantaran obat untuk pasien rawat jalan, di mana dengan adanya pelayanan pengantaran obat dapat mempermudah pasien sehingga pasien tidak perlu lagi menunggu lama untuk mengambil obat. Adapun prosedur pelayanan pengantaran obat yaitu setelah melakukan pemeriksaan di poli, pasien datang ke apotik untuk menyerahkan resep obat yang telah diberikan oleh dokter. Di apotik, petugas apotik akan memeriksa kembali resep yang diberikan. Kemudian, petugas akan menanyakan apakah obat tersebut ingin diantarkan atau tidak. Jika iya, petugas akan mengisi data registrasi pengantaran obat. Apabila telah selesai, pasien dapat pulang dan beristirahat sambil menunggu obatnya datang. Sementara itu di apotik, petugas apotik akan melakukan packingan obat untuk diserahkan ke kurir pengantaran. Apabila obat telah selesai, pihak apotik menelpon kembali untuk memastikan apakah pasien berada di rumah agar obat segera diantarkan. selanjutnya petugas pengantar obat atau kurir datang ke apotik untuk mengambil obat yang ingin diantarkan kepada pasien. Setelah itu, kurir pun langsung bergegas untuk mengantarkan obat kepada pasien. Setelah sampai, serah terima obat dilakukan kepada pasien. Kurir meminta tanda tangan dan foto penerimaan obat sebagai bukti penyerahan obat, dan pasien membayar ongkos kirim kepada kurir. Itulah tadi hasil simulasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mensimulasikan alur pelayanan fisioterapi untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi rumah sakit. Adapun anggota kelompok saya sendiri Dasi Putri Wahyuni, saya Firawati, saya Nuris Mayani, saya Arni, saya Nur Herunisa Johan yang akan mensimulasikannya nanti. Selamat menyaksikan.
Alur pelayanan fisioterapi berfokus pada pasien melalui alur yang dapat diakses secara langsung ataupun melalui rujukan tenaga kesehatan lain maupun sesama fisioterapis, di mana pasien yang mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh dapat melakukan pendaftaran secara langsung ataupun melalui rujukan dari tenaga medis di poliklinik pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau dokter penanggung jawab pelayanan DPJP atau dari pihak mandiri, di mana pasien setelah mengambil surat antrian, pasien akan diarahkan ke bagian administrasi. Pada bagian administrasi, pasien akan ditanyakan bahwasannya pasien adalah pasien baru atau pasien lama. Jika pasien baru, pasien akan dibuatkan data medik baru, tetapi jika pasien lama, maka pasien tersebut akan digunakan rekam medik yang lama. Setelah proses administrasi selesai, pasien akan diarahkan ke ruang tunggu kembali. Setelah pendaftaran selesai, petugas akan mengarahkan pasien ke bagian pelayanan fisioterapi sesuai dengan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan proses fisioterapi yang dilakukan oleh fisioterapis. Asesmen awal diperlukan untuk menemukan indikasi atau tidaknya program fisioterapi atau untuk mengarahkan kebutuhan fisioterapi yang tepat sesuai dengan kekhususannya. Apabila tidak ditemukan indikasi, fisioterapis mengarahkan atau merujuk pada tenaga kesehatan yang tepat atau mengembalikan kepada perujuk secara tertulis. Apabila ditemukan indikasi awal, maka selanjutnya dilakukan proses sesuai prosedur fisioterapi. Setelah pasien menjalani rangkaian proses fisioterapi dan menyelesaikan administrasinya, pasien akan diarahkan ke bagian apotek untuk mengambil obat. Setelah pasien memberikan pelayanan pada fisioterapi, mohon apapun yang kami sampaikan dalam video tersebut semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini ingin mensimulasikan pelayanan rawat jalan serta kasus kecelakaan lalu lintas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maghfirah Syam. Saya Aminah Dewa. Saya Nur Hidayah. Siti Asara Rika Cahayani. Saya Mia Mulyani. Selamat menyaksikan. Berikut ini kami sampaikan alur pelayanan gawat darurat tentang kasus kecelakaan lalu lintas. Gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Gawat adalah keadaan yang berkenaan dengan suatu penyakit atau kondisi lainnya yang mengancam jiwa, sedangkan darurat adalah keadaan yang terjadi tiba-tiba dan tidak diperkirakan sebelumnya. Pasien dibantu naik ke motor dan segera menuju ke rumah sakit terdekat.
Pasien datang diantar oleh warga terdekat untuk masuk ke ruang gawat darurat. Perawat menyambut kedatangan pasien dengan menyiapkan kursi roda atau kereta dorong dan menentukan triase yang menentukan prioritas perawatan gawat medis serta prioritas transportasi. Artinya, memipih berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup. Pasien dipersilakan tidur di bed dengan triase yang telah ditentukan. Perawat datang dan segera memeriksa dan memberikan tindakan kepada pasien. Karena lukanya tidak begitu parah, maka pasien diperbolehkan pulang dengan menggunakan tongkat. Itulah tadi hasil simulasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan bagaimana cara alur pelayanan radiologi. Adapun kelompok kami, Saya Anissa Makfira. Saya Reski Awalia. saya Nur Lafni. Saya Jusriati. Selamat menyaksikan. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik, sebelumnya saya akan memeriksa data-data Ibu terlebih dahulu. Boleh minta KTP-nya? Silahkan Ibu menunggu, lalu diarahkan ke ruangan radiologi. Selamat pagi Bu. Iya pagi. Baik, saya akan menyiapkan data dan mengantarkan Ibu ke pemeriksaan radiologi. Ibu. Baik Ibu, ini data pasien yang ingin melakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Iya pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Lafni. Saya sebagai radiografer untuk melakukan pemeriksaan radiologi Bu. Iya. Baik, saya cocokkan dulu data Ibu yang sebelumnya. Nama Ibu siapa? Nama lengkap Ibu siapa? Anissa Makfira. Baik Ibu Anissa, alamat Ibu di mana? Makassar, Jalan Bukit. Oh iya, Ibu umur berapa? 20 tahun. Baik, salam kenal ya Bu Nisa. Iya, lengkap ini. Baik Ibu, boleh saya tahu pergelangan sebelah mana yang terasa sakit kanan atau kiri? Oke, baik Ibu. Datanya juga sudah sesuai. Kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai apa yang akan Ibu lakukan saat pemeriksaan radiologi nanti. Iya, baik. Baik Ibu, saya akan mengantarkan Ibu ke tempat pemeriksaan. Ibu silakan baring dulu ya. Ibu silakan dulu ya.
Sebelah mana Ibu? Baik Ibu, sebelumnya saya tanya penyebab dari tangan kaki Ibu sakit kenapa? Terjerat Bu. Oh iya, ini tangannya nggak apa-apa Ibu, nanti silakan datang pengecekan turut kejutan Ibu saja ya, nanti saya beri obat. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai, saya akan kasih resep obat dan silakan Ibu ambil nanti di sana radiologi ya. Iya. Sebentar saya ambilkan obatnya ya. Baik Ibu, ini obatnya. Semoga lekas sembuh. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Itulah tadi hasil dari simulasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mensimulasikan alur pemeriksaan umum penyakit mata. Adapun nama dari anggota kelompok kami, yang pertama Kita Nuraina, Siti Nuranisa, Kevin Joshua, Elsafia Makasawu, Erlita, Ada keperluan apa Ibu? Ini Kak, saya mau periksa mata. Sebelum itu, sebaiknya Ibu isi dulu ini. Baik Ibu, silakan tunggu di ruang tunggu dulu ya. Baik Kak. baik silakan duduk Ibu. Baik, sebelumnya saya boleh tahu keluhan Ibu apa? Ini Dok, saya mengalami sakit mata selama 8 bulan. Baik, benjolannya di bagian mana Ibu? Dari sebelah kiri kanan Kak. Iya. Baik Ibu, Ibu bisa kembali ke ruang tunggu sampai namanya dipanggil. Baik. nama Ibu Armita. Saya. Dim. Baik Bu, silakan baring. Keluhannya apa Bu? Saya mengalami benjolan di mata Dok. Boleh saya periksa matanya? Boleh Dok. Baik, Ibu mengalami kalasion. Ibu tidak perlu operasi dan saya akan memberikan obat dan salep mata. Iya, makasih Dok. Sebelum Ibu mengambil obat di farmasi, Ibu harus melunasi administrasi dulu. Iya Dok. Silakan kembali di sini. Ini Kak, saya akan membayar resep untuk pasien. Ya, ini sejumlah bayarannya ya Kak. Ini Kak. Ada yang bisa dibantu Ibu? Ini Kak, saya sudah transaksi kepada administrasi. Oh ya, untuk pengambilan obat ya? Iya Kak. Oh ya, baik, saya akan proses dulu. Silakan Ibu kembali duduk dan saya akan panggil kembali sebentar ya. Siap Kak. Atas nama Ibu Armita. Saya Kak. Ini Ibu, saya ambilkan obatnya dulu ya. Ini Ibu.
ada 2 obatnya, silakan ya. Terima kasih, Kak. Oke, Ibu, sama-sama. Baik. Itulah hasil simulasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Sapila, Syahani, Rianti, Syafaat, Reski Putri akan mensimulasikan video pelayanan alur pasien komplain. Selamat menyaksikan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit, tidak terlepas adanya komplain yang terjadi antara pasien dan rumah sakit. Komplain merupakan akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara pasien dan pihak rumah sakit sehingga keduanya saling terganggu. Untuk itu, komplain tersebut perlu diselesaikan dengan baik sehingga tidak melebar terlebih jauh dan pokok permasalahannya. Secara umum, tujuannya adalah untuk menangani semua keluhan pasien agar bisa diselesaikan secara profesional dan kekeluargaan. Bagi pasien yang ingin melakukan komplain bisa langsung datang ke ruang komplain. Card Solution akan menanyai terkait komplain pasien dan pasien menceritakan terkait komplain yang disampaikan. Saya datang ke sini menemani teman saya yang ingin memeriksakan pencernaannya karena sedikit terganggu. Kami mendaftar di ruang pendaftaran. Setelah itu, kami diarahkan untuk menunggu di tempat antrian. Setelah beberapa menit, datang pasien baru yang mengalami kecelakaan dan langsung mendapatkan penanganan dari perawat. Sedangkan kami yang lebih dulu datang disuruh menunggu. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, mohon ditunggu di sana ya Bu. Oh silakan Bu, ini suster yang di sana. Iya, sama-sama. Card Solution akan meminta data dan waktu kepada pasien untuk meminta jawaban dari unit terkait yang dikomplainkan terhadap pasien. Oke, saya cek dulu ya datanya Bu ya. Setelah menjawab dari unit terkait, Card Solution akan menyampaikan jawaban kepada pasien sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh unit terkait. Tapi maaf Pak, kemarin teman saya juga itu sudah sekali, kenapa dia utamakan juga? Kemarin sakit apa? Iya itu katanya terganggu. Nah, ini yang gawat itu lebih parah Bu, karena lukanya sangat parah. Kebetulan tulangnya patah Ibu. Jadi kita utamakan yang gawat seperti itu. Ada 4 pengelompokan label di IDGD, yakni prioritas 0 hitam, prioritas pertama merah, prioritas kedua kuning, dan prioritas ketiga hijau. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti penjelasan yang saya jelaskan tadi? Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Ibu. Itulah tadi video hasil simulasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mensimulasikan tentang alur pelayanan rawat inap penyakit diare yang beranggotakan saya sendiri Nur Hikmah, Saya Fikriani, saya Asri Taulia Pratiwi, saya Dedi Nusyuka, saya Rahayu Ningsih. Selamat menyaksikan.
Salah satu pasien bernama Ibu Mita sedang berada di ruangan IGD, menunggu pemeriksaan oleh perawat, karena semalaman ia mengalami sakit perut yang tak kunjung sembuh. Ibu Mita didampingi oleh keluarganya. Selamat pagi Bu, ada keluhan apa? Saya diare Bu, sering sakit perut. Oh, udah berapa kali? 5 kali biasanya. Oh iya, saya periksa dulu ya. Perawat itu sedang melakukan anamnesa terhadap Ibu Mita dan melakukan pemasangan infus. Setelah itu, perawat melaporkan ke dokter jaga. Kemudian dokter jaga datang lalu memeriksa Ibu Mita. Setelah diberikan tindakan oleh dokter jaga, maka dokter menyampaikan kepada keluarga pasien terkait hasil pemeriksaan, apakah ia setuju dirawat inap atau tidak. Jika tidak, maka dokter akan menuliskan resep obatnya. Setelah keluarga memutuskan untuk pasien dirawat inap, maka dokter tadi mengarahkan kembali ke keluarga pasien untuk mendaftar ruang perawatan. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, tadi kan keluarga saya masuk rumah sakit UGD. Terus saya diarahkan untuk ke sini. Oh iya, boleh minta KTP dan BPJS Kesehatan? Setelah melakukan pendaftaran, maka petugas mengecek apakah ia pasien lama atau baru. Ternyata Ibu Mita adalah pasien baru yang berobat di Rumah Sakit Medika. Ibu Mita juga termasuk ke dalam pasien jaminan karena memiliki BPJS. Setelah Ibu Mita diperiksa di ruangan penunjang, maka Ibu Mita kembali diarahkan ke ruangan perawatan. Setelah menunggu seharian, hasil lab pun sudah keluar. Dokter spesialis datang dengan perawat yang mendampingi. Selamat siang Ibu, boleh saya minta hasil pemeriksaan labnya? Hasil pemeriksaan lab Ibu normal. Ibu cuma perlu banyak istirahat saja. Iya Dok, jadi kapan sedih pulang? Besok juga sudah bisa pulang. Ya, ini saya kembalikan ya. Duluan Bu. Setelah itu, pasien dan keluarga pasien diarahkan kembali menuju kasir untuk melengkapi kembali administrasi pasien. Setelah itu diarahkan untuk mengambil obat ke apotek. Kemudian pasien akan pulang. Ini Ibu langsung ke apotek saja. Itulah tadi video hasil simulasi alur pelayanan rawat inap penyakit diare dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon